terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk memulai acara sekolah sahabat kita bernyanyi sebagai lagu buka Who Made the Beautiful Rainbow. Saat ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Frigia. Pertama-tama saya bersyukur saya, keluarga saya, dan seluruh umat Tuhan bisa sehat pada saat ini. Selama pandemi virus corona ini, saya belajar di rumah. Dan guru-guru memberikan saya PR melewati WhatsApp group, melewati Google Classroom, dan banyak lagi. Dan mama saya yang mengajari saya, walaupun mama mengajarinya agak sedikit marah-marah. Tetapi saya bersyukur mama saya masih ingin mengajari saya. Walaupun saya lebih suka diajari dengan Mem Ellen. Doa saya ingin virus corona ini cepat berakhir. Dan saya rindu kembali ke sekolah, belajar bersama teman-teman. Saya rindu teman-teman dan saya rindu guru-guru. Dan kerinduan saya terbesar, saya ingin pergi ke gereja kembali. Demikianlah kesaksian saya pada saat malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Frigia yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Semoga itu bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan berita mission. Berita mission kita pada hari Sabat ini yang berjudul Saudari Pendiam. Ini yang dituliskan oleh Jelena Dukjevi. Dia menceritakan masa kecilnya dan saudari perempuannya kakaknya ya. Kakaknya waktu itu berumur 19 tahun dan dia umurnya 14 tahun. Nah, Jelena ini suka sekali pakai anting-antingnya lebih dari 2, kadang 3 di telinganya. Terus Jelena ini pakai kalung, pakai gelang, pakai make up, banyak sekali make upnya. Nah, dia melihat ada saudaranya yang bernama Georgiana tadi. Saudaranya ini suatu hari memutuskan untuk dibaptis di gereja Advent. Jadi Georgiana ini bilang sama mamanya, "Mama, aku tidak makan daging lagi karena aku akan memakan sayur-sayuran," kata Georgiana. Lalu adik-adik tahu mamanya marah sekali. Pernah satu kali mamanya mengiris daging ayam sangat tipis supaya Georgiana ini nggak tahu bahwa itu adalah daging. Ternyata Georgiana tahu bahwa itu daging. Dan akhirnya kira-kira Georgiana mau nggak makannya? Enggak, Georgiana nggak mau makan. Dia menolak makan daging. Nah, suatu hari mamanya ini gak boleh dan melarang Georgiana pergi ke gereja pada hari Sabat. Dan Jelena melihat bahwa kakaknya ini tidak diperbolehkan ke gereja. Lalu Jelena melihat kakaknya ini, tapi kok kakakku ini masih merasakan kebahagiaan dan kedamaian ya?
Aku nggak bisa begitu. Kenapa aku nggak merasakan kedamaian? Kata Jelena ini. Baru kalau hari Sabat, Georgiana ini di kamarnya dikurung mamanya, tapi dia tidak bersedih. Dia tetap berdoa di kamarnya. Dia tetap memuji nama Tuhan pada hari Sabat. Nah, adik-adik, Jelena ini penasaran. Kenapa ya Georgiana begitu? Kenapa dia merasakan kedamaian? Nah, suatu hari Jelena memutuskan. Begini dia bilang, Tuhan, jika Anda benar-benar hidup, tolong berikan aku kedamaian. Jelena berdoa begitu. Tiba-tiba Jelena ini merasakan kedamaian di hatinya. Dan adik-adik tahu, Jelena memutuskan untuk belajar Alkitab dan mau dibaptis di gereja Advent. Pertama-tama dia sangat enggan untuk meninggalkan kalungnya, gelangnya, antingnya, bahkan make upnya. Tapi dia memutuskan, dia ambilnya satu kotak, lalu dibuka antingnya, dibuka gelangnya, diambil peralatan make upnya, dimasukkan ke kotak itu. Sambil nangis dia. Sedih kali dia ya. Dia sangat sedih karena dia harus mengambil keputusan. Tapi selesai dia masukkan ke dalam kotak itu, dia sangat bersuka cita karena dia sudah memisahkan dirinya dari perhiasan dan makeup tadi. Nah, setelah itu, setelah Jelena bertobat dan dibaptiskan, dia juga mau ke gereja hari Sabat dengan Georgiana. Tapi adik-adik, waktu Jelena memutuskan untuk dibaptis, ibunya sangat marah. Ibunya berkata, kalau kamu mau dibaptis, kamu tidak boleh tinggal di rumah ini. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu tidak boleh dibaptis, kata ibunya. Lalu Jelena berdoa kepada Tuhan, bergumul dengan kakaknya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk dibaptis. Dan setelah dibaptis, mamanya masih marah. Tapi adik-adik tahu, suatu hari ada mukjizat. Mamanya meminta untuk belajar Alkitab. Dan segera setelah belajar Alkitab, mamanya mau dibaptis. Wah, puji Tuhan ya, sangat luar biasa. Dan ayat Alkitab favorit Jelena saat ini ialah Yeremia 1 ayat 9 yang mengatakan demikian, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ini menjadi moto hidup Jelena. Nah, adik-adik, seperti Jelena, Georgiana yang berdoa kepada Tuhan supaya melunakkan hati mamanya, Tuhan menjawabnya. Kita harus berdoa seperti mereka ya. Kalau misalkan kita lihat mama malas gereja atau papa malas gereja, kita berdoa saja, Tuhan tolong berkati mama dan berikan hati yang baru. Ya, kita berdoa demikian. Nah, demikian bacaan Mission hari Sabat ini. Mudah-mudahan ini memberkati kita semua, menjadi berkat bagi kita semua, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik masih bersuka cita kan? Lambaikan tangannya, puji Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian dari anak-anak primary, kindergarten, dan beginner. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan bangun di atas pasir, jangan bangun dekat pantai. Kelihatannya bagus, tapi ternyata tidak, karena rumahnya mudah hancur. Lebih baik bangun di atas batu, kokoh fondasinya dengan Yesusku. Walau badai datang pergi, tapi kasih Allah kita rasakan. Jangan bangun di atas pasir, jangan bangun dekat pantai. Kelihatannya bagus, tapi ternyata tidak, karena rumahnya mudah hancur. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Harna minuman isinya 3 orang anaknya. 3 orang anaknya masuk dalam bak dan turun berarti sama dapur sehari banyak orang. Lihatlah sama 8 saja. Make the beautiful rainbow. I know who made the beautiful rainbow. That's why I love him so. Lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya masih bersukacita. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita sekolah sahabat. Selamat menyaksikan. Kembali dengan saya Indah Sagala. Judul cerita kita kali ini ialah Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Ketika Abraham duduk di pintu kemahnya, waktu itu hari sangat panas terik. Ketika itu ia melihat 3 orang sedang berjalan ke arah kemahnya. Lalu ia berlari
dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, hendaklah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini." Lalu ketiga orang itu berkata, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Segera Abraham pergi ke kemahnya dan berkata kepada Sarah, "Segeralah ambil 3 sekat tepung yang terbaik dan buat itu menjadi roti, lalu olahlah makanan yang enak," kata Abraham. Lalu segera Sarah pun membuat makanan yang enak dan menghidangkan kepada orang tersebut. Ketiga orang itu bertanya kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Adik-adik tahu, Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya dan dia tertawa. Hahaha, aku. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki," kata Tuhan. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Lalu setelah mereka selesai beristirahat, mereka segera berangkat dan berjalan bersama dengan Abraham. Tuhan mengatakan bahwa ia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Segera Abraham memikirkan keluarganya yang ada di Sodom. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu?" Lalu Tuhan menjawab, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Lalu, untuk kelima kalinya, Abraham memberanikan diri dan berkata, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi saja, sekiranya 10 didapati di sana. Apakah Tuhan akan memusnahkannya?" Lalu jawab Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Baiklah, kita anak-anak boleh meniru sifat Abraham yang sangat baik, dan dia mau memikirkan kepentingan orang lain. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa lagu. Selamat menyaksikan. What wonder you are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lilies that grow by the wayside, precious, more precious than gold. I live for Jesus day after day.
took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. While He's calling you. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Acara sekolah tempat anak-anak